Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama aku Novia. Ya. Kalau nama Kakak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Rizky Isnain. Aku mau tanya dulu dong, Kakak tuh di Suma Barber ini tuh sebagai owner atau staff atau apa? Kalau di sini saya sebagai owner. Kak, aku tuh di sini kan tujuan aku di sini tuh karena ada untuk penelitian tugas dari mata kuliah komunikasi marketing. Untuk meneliti perilaku konsumen, apakah kakak bersedia untuk diinterview atau diwawancara sama kelompok kita? Boleh sih. Oke. Oh iya, kebetulan aku dari kelompok 2 mewakili teman-teman aku ya. Ya. Ini ke pertanyaan pertama dulu aja kali ya. Kak, ada gak sih strategi dari kakak gitu ya untuk ngeyakinin si konsumen supaya yakin gitu loh mau potong rambut yang ini, supaya kan biasanya ada konsumen yang kayak tipikal bimbang nih, takut jelek hasilnya atau takut gimana. Ada gak sih strategi dari Suma Barber ini? Kalau untuk strateginya, pertama sih customer kesini, pertama yang baru datang ke Suma Barber pasti kan ragu nih. Nah biasanya dari capster kita tuh kayak nanyain ke customernya mau cukuran kayak gimana. Biasanya suka nunjukin hasil cukuran kayak dari Google atau misalkan dari Instagram kita. Nah itu nanya dulu ke capsternya apakah ini cocok atau enggak, biasanya kayak gitu. Nah kalau misalkan emang kurang cocok atau misalkan emang cocok, itu biasanya nanti disaranin sama capster di sini. Gitu sih. Oh, Karena di sini juga kita kan ada treatment untuk perming. Nah itu perming yang rambutnya dikeriting itu kan semua orang itu nggak semua orang itu cocok. Jadi kita bisa sesuaiin dengan bentuk wajah atau misalkan dengan ketebalan rambut atau misalkan panjang rambutnya, itu bisa dibicarakan sama capster kita gitu. Oke, berarti kalau ada gitu diarahin dulu sama capternya juga, konsultasi dulu secara gratis. Iya. Oke, paling itu aja sih Kak. Nanti lanjut sama teman-teman aku. Makasih ya Kak. Oke, jadi perkenalkan nama aku Syarga. Aku di sini mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi yang sebelumnya. Jadi pertanyaan yang sekarang, apakah di sini memiliki produk atau layanan khusus supaya customer atau pelanggan bisa repurchase atau melakukan pembelian kembali? Kalau untuk repurchase kita di Suma Barber biasanya kalau misalkan 5 kali datang ke Suma Barber, itu untuk customer biasanya ada 1 kali gratis untuk cukur. Terus kita ada sistem banding, karena kan di Suma Barber kita ada mengadakan hair product. Nah itu biasanya untuk harga normalnya itu di 60.000. Cuma kalau misalkan emang lebih dari 5 kali, itu bisa pilih antara mau cukur gratis atau misalkan mau produk dari hair powder itu gitu. Jadi bisa pilih antara mau cukur gratis atau hair powder. Oke. Gitu. Berarti ada bundlingnya juga ya kayak berarti. Itu guys. Halo, aku Agung, ngelanjutin pertanyaan yang tadi. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang udah sering dateng nih, cuman dia teh mau nyobain gaya baru sama pelayanan baru, gimana tak? Kalau untuk gaya baru itu sesuai yang tadi, kayak misalkan kalau misalkan customernya ragu, itu kan biasanya kita mau nanyain ke customer mau gaya baru atau mau yang sebelumnya. Itu tergantung permintaan dari customer. Nah terus kadang kalau misalkan yang kedua, tadi pertanyaan apa yang kedua? Layanan barunya. Oh kalau layanan baru, kalau misalkan dibandingkan sama di compare sama barbershop yang lain, di kita kan sebenarnya dari harga juga, terus kayak harganya masih worth it lah. Ini 40.000 udah cukur sama cream bath juga. Nah terus di kita juga ada layanan barunya, kalau misalkan 70.000 itu udah pijat full body. Nah terus ada ear candle juga, terus banyak terapis treatment yang lain sih sebenarnya di sini. Gitu. Makasih Kak. Ya. Halo, nama saya Haidra. Di sini akan melanjutkan pertanyaannya dari pola perilaku konsumen. Nah, jadi gimana sih keunggulan si Suma Barber ini tuh kalau dari segi tempat nih dibanding barbershop yang lain? Kalau keunggulan dari segi tempat, kita kan untuk area tunggunya juga lumayan luas ya kan. Nah karena di sini menyatu sama beberapa ada tenan-tenan juga, kita ada rumah makan juga, terus kayak misalkan ada kedai juga. Jadi kalau misalkan emang customer mau cukur di sini dengan antrian yang lumayan panjang juga, itu kita bisa santai juga di sini di area tunggunya. Terus keunggulannya juga kalau misalkan dari segi tempat itu Instagramable ya. Nah terus kayak misalkan emang banyak juga sih sebenarnya kayak di review kita emang memanfaatkan situasi tempat yang di Suma Barber itu, karena bukan cuma cukur tapi mereka kadang suka nunggu di area sini karena kan ya cozy katanya. Oh gitu. Terus selanjutnya kalau jam-jam ramainya tuh jam berapa sih, dan kalau ada sistem bookingnya nggak sih biar menanggulangi
nggak nunggu lama lah gitu. Kalau untuk jam bookingnya, sementara kan kita sekarang ada sistem booking karena di kita tuh sekarang udah ada 4 kursi. Nah untuk 4 kursi itu kita batasin untuk 1 jam itu 4 customer. Nah kalau misalkan di kita itu ada sistem analisis kayak lewat Excelnya. Jadi kayak misalkan emang customer mau datang ke Suma itu diwajibkan untuk sistem booking dulu karena kalau misalkan walk in itu nggak akan kebagian gitu. Nah jadi per jam itu 4. Kalau misalkan emang di jam kayak sejam ada yang nggak keisi, kita ada khusus 1 kursi emang untuk walk in gitu. Dan insya Allah untuk di bulan November ini kita akan mau ekspansi untuk penambahan kursi jadi 6 gitu. Oh gitu. Untuk selanjutnya dari sistem pembayaran nih, apakah cashless kah atau masih menerima cash apa gimana? Kalau untuk sistem pembayarannya di kita sih semua bisa debit, bisa pakai QR, bisa pakai cash juga gitu. Cuma emang untuk disaraninya biar gampang pembukuannya pakai QR sih sebenarnya, cashless. Begitu. Gitu. Oh. Ya mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Oh Kak, ketemu lagi sama aku nih. Ini aku mau ngajutin pertanyaan yang terakhir, yang tentang kampanye pemasaran. Bagaimana sih strategi marketing campaign yang ada di Suma Barber ini tuh? Atau dilakukan dengan cara di sosial media kah? Atau seperti apa? Kalau untuk marketingnya kita lebih ke fokusnya ke di media kita di Instagram sama di TikTok. Kita adain kayak endorse juga. Tapi sebenarnya waktu awal kita buka, karena kan untuk marketingnya belum terlalu ramai untuk di online, kita lakuin iklan ads. Cuma untuk sekarang dengan senatural mungkin untuk jangkauannya lebih luas, itu biasanya kita adain collab sama influencer-influencer sih gitu. Oke, berarti kampanye pemasaran itu banyaknya dari sosial media, terutama di TikTok atau Instagram ya kan. Ya. Tapi terlepas dari itu kan pasti sosial media tuh itunya general kan, dan pasti banyak juga konsumen-konsumen yang suka ngasih saran atau pendapat bagaimana yang untuk meningkatkan pelayanan atau kinerja yang ada di Suma. Apakah itu suka dinotis sama kakak atau kayak gimana? Kalau untuk sebenarnya kalau misalnya ada komentar-komentar yang masuk ke kita bacain sih sebenarnya. Karena pertama juga kita kan ada di Google Maps juga, emang ada yang nge-rating, yang ada yang bagus, ada yang jelek. Cuma kalau untuk yang misalkan emang masukan di kita sebenarnya kalau untuk komplain dari hasil cukur itu alhamdulillah memuaskan. Cuma biasanya yang komplain itu gara-gara sistem booking. Nah untuk sistem bookingnya biasanya nunggu lama. Cuma kan kalau misalkan di sini dengan cukur itu kan kita nggak bisa ngeburu-buru nih Kak. Nah terus kadang kalau misalkan untuk mensiasatinya biar tidak terjadi komplain lagi, makanya tadi kita per jam itu sekarang udah 4, karena kan ada 4 kursi, jadi per jam itu kuotanya cuma 1 orang, jadi nggak akan numpuk kayak seperti sebelumnya gitu. Jadi di sini tuh emang mendengarkan keluhan konsumen juga. Oke, makasih ya Kak. Semoga sukses terus untuk usahanya. Iya.